Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian, salah satu anggota dari kelompok 2 dengan judul KKP Sistem Penunjang Keputusan Penerima Bantuan Sosial di wilayah Kelurahan Gandul menggunakan metode TOPSIS. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu terkait penulisan bab 4 yang berisi pembahasan mengenai pembuatan sistem penunjang keputusan penerima bantuan sosial. Yang pertama, proses bisnis. Sistem penunjang keputusan bantuan sosial atau SPKBS merupakan salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam program bantuan sosial. Sistem ini dapat membantu pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan kelayakan penerima bantuan sosial. Juga dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta mengurangi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan sosial. Selanjutnya, sistem berjalan. Proses bisnis yang berjalan pada penunjang keputusan bantuan sosial ini meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi calon penerima bantuan sosial. Tahap pertama dalam proses ini yakni pengumpulan data penerima bantuan sosial dengan cara mengidentifikasi calon penerima bantuan sosial. Identifikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber data seperti data dari instansi pemerintah, data dari lembaga swadaya, dan data dari pihak terkait lainnya. Setelah proses identifikasi selesai, selanjutnya yakni pengumpulan data calon penerima bantuan sosial. Setelah calon penerima bantuan sosial diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Data yang perlu dikumpulkan meliputi data identitas, data keluarga, data pendapatan, dan data lainnya yang relevan untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan sosial. Lalu lanjut ke yang ketiga, verifikasi data calon penerima bantuan sosial. Setelah data calon penerima bantuan sosial dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi data. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan akurat. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah analisis data dilakukan, tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas penerima bantuan sosial berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Dan setelah prioritas penerima bantuan sosial ditentukan, tahap terakhir dalam proses bisnis ini yakni memberikan pemberitahuan kepada penerima bantuan sosial yang telah dipilih dan melakukan penyaluran bantuan sosial kepada penerima yang telah dipilih. Selanjutnya, aturan bisnis berjalan. Dalam sistem yang berjalan ada beberapa prosedur yang harus dijalankan, yaitu diantaranya 1. Penerima bantuan sosial hanya diperuntukkan untuk warga. Yang kedua, setiap warga yang mendaftar wajib memiliki surat keterangan tidak mampu yang diberikan atau dikeluarkan oleh ketua RT setempat. Dan yang ketiga, hanya warga yang terpilih yang berhak menerima bantuan yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara. Terakhir, kebijakan sistem. Penilaian yang diperoleh dari sistem ini merupakan penilaian yang adil. Ya, untuk selanjutnya saya Ahmad Akbar akan menjelaskan tentang dekomposisi fungsi sistem yang berjalan. Dekomposisi fungsi sistem yang berjalan membantu proses pengambilan keputusan dalam program bantuan sosial. SPKBS ini dapat membantu pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan kelayakan dan bantuan sosial, mempercepat proses turun bantuan sosial, serta mengurangi kesalahan dalam penentuan bantuan sosial. Berikut bagian struktur sistem penunjang keputusan bantuan sosial. Pendataan data pengelola penerima bantuan sosial. Mengolah data, analisa data penerima bantuan sosial, penentuan prioritas penerima bantuan sosial. Mengelola laporan, pemberitahuan penerima bantuan sosial, informasi penyaluran bantuan sosial. F. Analisa, masukkan input, proses dan keluar output sistem berjalan. 1. Analisa, masukkan input.
Nama masukan, pendataan data diri calon penerima bantuan, fungsi pengumpulan data penerima bantuan sosial, sumber, warga, tujuan, admin, media kertas, frekuensi, setiap pendataan calon penerima. B. Nama masukan, analisa data calon penerima, fungsi, menentukan kelayakan penerima bantuan, sumber, warga, tujuan, admin, media kertas, frekuensi, setiap calon penerima. 2. Analisa proses. Proses pendataan penerima bantuan sosial, pengumpulan data penerima bantuan sosial seperti data identitas, data keluarga, data pendapat, dan data lain yang relevan. B. Proses analisa data. Analisa data oleh sistem untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti tingkat pendapatan, status keluarga, dan sebagainya. 3. Analisa keluaran output. A. Nama keluaran, laporan data diri calon penerima bantuan sosial, fungsi untuk mengetahui data diri calon penerima, sumber admin, tujuan ketua RT, media cetakan komputer, frekuensi setiap dokumen data diri calon penerima, volume satu rangkap atau data calon penerima, keterangan dokumen data diri calon penerima. B. Nama keluaran, laporan penerima bantuan sosial, fungsi untuk mengetahui penerima bantuan sosial, sumber admin, tujuan ketua RT, cetakan komputer, frekuensi setiap dokumen penerima bantuan sosial, volume satu rangkap atau data penerima, keterangan dokumen data penerima. Perkenalkan, nama saya Fitur Rahman dengan NPM 202043501295. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan diagram alur data dan menjelaskan alur data yang ada pada proyek yang telah kami buat. Diagram alur data adalah suatu diagram menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Diagram alur data terbagi menjadi 3 jenis, yaitu diagram konteks atau biasa disebut dengan diagram 0. Yang kedua ada diagram 0 atau yang disebut dengan diagram level 1, dan yang ketiga ada diagram rinci atau yang disebut dengan diagram level 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem proyek kami berjalan. Di sini dapat dilihat gambar dari diagram konteks dan diagram 0 yang telah kami buat, tetapi saya akan langsung menjelaskan pada diagram rinci yang telah kami buat. Yang pertama ada diagram rinci proses 1.1. Pertama-tama admin akan membuat sebuah hak akses di mana dengan nama pembatasan akses mengalir pada proses 1.2 dan menghasilkan alur data role dan akses role yang disimpan pada SCS role dan SCS akses role. Setelah admin membuat akses role, admin juga mendaftarkan user yang akan dapat mengakses program yang telah kami buat dengan nama table SCS user. Diagram rinci proses 2.1. Di sini admin akan membuat sebuah kategori pada proses 2.1 yang akan disimpan pada table SCS kategori scoring. Setelah admin membuat kategori, admin juga akan membuat sebuah subkategori pada proses 2.2 yang akan disimpan pada table SCS scoring. Diagram rinci proses 3.1. Di sini warga akan mengirimkan data diri ke proses 3.1 yang akan mengarah kepada admin. Lalu admin akan mendaftarkan data diri tersebut pada proses 3.2 di mana data diri tersebut akan disimpan pada table SCS beneficiary. Diagram rinci proses 4.1. Di sini admin akan menyerahkan berkas data diri dan analisis data pada proses 4.1 yang akan menghasilkan hasil analisis kepada admin. Setelah hasil analisis diterima oleh admin, admin akan mengirimkan hasil analisis tersebut kepada proses 4.2 di mana hasil analisis tersebut akan menghasilkan data penerima yang akan disimpan pada table data store penerima bantuan. Lalu entitas ketua RT akan menginformasikan penyaluran ke proses 4.3 dan di mana proses tersebut akan disampaikan juga kepada entitas warga. Diagram rinci 5.0. Di sini semua tabel yang berkaitan dengan laporan akan mengirimkan
data tersebut kepada proses 5.0. Lalu admin akan mengirimkan data laporan kepada entitas donatur dan ketua RT. Diagram rinci 6.0. Di sini donatur akan mengirimkan data donatur kepada proses 6.0. Lalu data donatur tersebut akan masuk kepada admin dan admin menginputkan data donatur ke dalam proses 6.0 yang dimana akan menghasilkan alur data donatur dan data detail donatur yang disimpan pada table SCS donatur dan SCS donation. H. Kamus data. Tabel 4.1 Tabel kamus data syscoring. Tabel syscoring memiliki 5 name field, yaitu field scoring code sebagai primary key dengan tipe data varchar dan field size 7 sebagai primary key auto increment. Field scoring title dengan tipe data varchar dan field size 255. Field scoring kategori code dengan tipe data varchar dan field size 255 sebagai foreign key dan dari sys kategori scoring. Field scoring kategori name dengan tipe data varchar dan field size 255. Field scoring score dengan tipe data desimal dengan field size 13,1. Tabel 4.2 Tabel kamus data sys kategori scoring. Tabel sys kategori scoring memiliki 3 name field, yaitu field kategori code sebagai primary key dengan tipe data varchar dan field size 7 sebagai primary key auto increment. Field kategori name dengan tipe data varchar dan field size 100. Field kategori score dengan tipe data int dan field size 11. Tabel 4.3 Tabel kamus data sys donatur. Tabel sys donatur memiliki 5 name field, yaitu field donatur ID sebagai primary key dengan tipe data varchar dan field size 7 sebagai primary key auto increment. Field donatur name dengan tipe data varchar dan field size 100. Field donatur address dengan tipe data text. Field donatur phone number dengan tipe data varchar dan field size 13. Field donatur email dengan tipe data varchar dan field size 100. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan membacakan nomor tabel saja dan silakan kalian lihat sendiri di gambar yang telah ditampilkan. Tabel 4.4 Tabel kamus data sys donation. Tabel 4.5 Tabel kamus data sys roles. Tabel 4.6 Tabel kamus data sys access role. Tabel 4.7 Tabel kamus data sys user. Tabel 4.8 Tabel kamus data sys beneficiaries. Tabel 4.9 Tabel kamus data sys scoring. Tabel 4.10 Tabel kamus data sys transaction detail. Tabel 4.11 Tabel kamus data sys value information. I. Spesifikasi proses. 1. Nomor proses 1.0. Nama proses, proses daftar dan data user. Masukkan data user. Keluaran penyimpanan data user pada database. Deskripsi proses ini mendaftarkan user untuk dapat mengakses program yang dibuat berdasarkan hak akses yang telah ditentukan oleh admin super. 2. Nomor proses 2.0. Nama proses, proses pendaftaran. Masukkan data calon penerima. Keluaran penyimpanan data calon penerima pada database. Deskripsi proses ini untuk menginput data calon penerima bantuan pada database. 3. Nomor proses 3.0. Nama proses, proses analisa data calon penerima. Masukkan data calon penerima bantuan, keluaran, nama dan skor penerima bantuan dan penyimpanan data di database. Deskripsi proses ini
admin memasukkan data calon penerima untuk dilakukan analisa data dan menghasilkan nama penerima bantuan. 4. Nomor proses 4.0. Nama proses laporan, masukan data laporan, keluaran, printout, dan penyimpanan data di database. Deskripsi proses ini adalah kumpulan transaksi dan laporan data lainnya yang berlangsung selama periode yang ditentukan. 5. Nomor proses 5.0. Nama proses donatur, masukan data donatur, keluaran, penyimpanan data donatur pada database. Deskripsi proses ini, admin akan menyimpan data para donatur pada database. J. Bagan terstruktur. 1. Bagan terstruktur rincian 1.0 pendaftaran user. Berikut adalah bagan terstruktur rincian 1.0 pendaftaran user. 2. Berikut bagan terstruktur rincian 2.0 pembuatan kategori. 3. Bagan terstruktur rincian 3.0 pendaftaran calon penerima. Berikut adalah bagiannya. 4. Bagan terstruktur rincian 4.0 pengambilan keputusan. Berikut adalah bagannya. 5. Bagan terstruktur rincian 5.0 laporan. Berikut adalah bagan terstruktur rincian 5.0 laporan. 6. Bagan terstruktur rincian 6.0 sumbangan. K. Spesifikasi modul proses 1.0 modul pengolahan data user. Dimulai dari input data user, pilih hak akses, simpan data user, edit data user, hapus data user, cari data user, selesai. 2. Proses 2.0 modul pengolahan data calon penerima bantuan sosial. Dari mulai input data calon penerima, simpan data penerima, edit data penerima, hapus data penerima, cari data penerima, selesai. 3. Proses 3.0 modul pengolahan analisa data calon penerima bantuan sosial. Dimulai dari analisa data penerima, hasil analisis data penerima, pengambilan keputusan, hasil keputusan, informasi penyaluran, dan selesai. 4. Proses 4.0 modul pengolahan laporan. Dari pilih laporan, review laporan, cetakan data laporan, dan selesai. 5. Proses 5.0 modul pengolahan data donatur. Input data donatur, simpan data donatur, edit data donatur, hapus data donatur, cari data donatur, selesai, dan end. Baik, untuk selanjutnya saya Dian Kurniawan akan menjelaskan tentang analisa basis data dari KKP ini. 1. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data disimpan pada sistem secara abstrak. ERD juga menggambarkan hubungan antara satu himpunan entitas yang memiliki atribut dengan himpunan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi. A. ERD pembuatan user dan kategori. Untuk pembuatan kategori yaitu melalui admin yang akan membuat kategori dengan mengisi beberapa atribut pada kategori tersebut, yaitu kategori name, kategori code, kategori score. Dan untuk pembuatan user,
admin akan mendaftarkan user dengan mengisi beberapa atribut, yaitu telepon number, username, password, NIK, full name, email, dan ada beberapa lainnya. Lalu, ketika sudah mengisi atribut di atas, user akan memiliki role. B. IRD pendaftaran calon penerima dan donatur. Untuk pendaftaran ini akan dilakukan oleh admin dengan mengisi beberapa atribut untuk masing-masing entitasnya, seperti pada gambar ini. C. IRD transaksi. Admin menjalankan transaksi yang dimana di dalam transaksi tersebut terdapat atribut NIK, score, ID, status, tanggal, dan info. 2. Spesifikasi file basis data. Untuk file basis data pada KKP ini berjumlah 11. Yang pertama yaitu A. Analisis basis data role dengan spesifikasinya yaitu nama file sys_roles, media database, primary key, role_code, panjang recordnya 27 byte, isi file. Dan untuk contohnya ada pada tabel di bawah ini. Dan untuk spesifikasi basis data yang lain mungkin dapat dilihat di laporan skripsi KKP ini yaitu B. Basis data access role, C. Basis data user, D. Basis data kategori, E. Basis data score kategori, F. Basis data donatur, G. Basis data detail donatur, H. Basis data calon penerima, I. Basis data transaksi, J. Basis data detail transaksi, K. Basis data value. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. M. Rancangan layer, rancangan form masukan, dan rancangan form keluaran. 1. Rancangan form login. Perancangan form login merupakan tampilan yang pertama kali muncul ketika program aplikasi pertama kali dijalankan. Form login ini dirancang untuk pengamanan setiap aplikasi. Contohnya ada pada gambar 4.18. Yang kedua, rancangan form dashboard. Perancangan form dashboard merupakan tampilan menu utama pada program setelah program dijalankan. Form ini dirancang sebagai menu utama pada program. Gambarnya ada pada contoh gambar 4.19. 3. Rancangan form pendaftaran user. Perancangan form pendaftaran user merupakan tampilan saat admin utama akan mendaftarkan user yang akan mengoperasikan program. Contoh gambarnya ada pada gambar 4.20. 4. Perancangan form pembatasan akses. Perancangan form pembatasan akses merupakan tampilan ketika form admin utama akan membuat sebuah hak akses untuk user yang akan mengoperasikan program yang sudah dibuat. Program ini dibuat untuk memberikan hak akses apa saja yang boleh dilakukan oleh user sesuai yang terdaftar pada role yang sudah ditentukan. Contohnya terdapat pada gambar 4.21. 5. Rancangan form kategori. Perancangan form kategori merupakan tampilan form ketika kategori program dijalankan. Form kategori ini dirancang untuk membuat sebuah kategori sebagai bahan penelitian. Contohnya ada pada gambar 4.22. Rancangan form score kategori. Perancangan form score kategori merupakan tampilan form score kategori ketika program dijalankan. Form score kategori ini dirancang untuk menentukan nilai dari setiap subkategori. Contohnya ada pada gambar 4.23. 7. Rancangan form pendaftaran. Perancangan form pendaftaran merupakan tampilan form pendaftaran ketika program dijalankan. Form pendaftaran ini dirancang untuk mendaftarkan data diri calon penerima bantuan sosial. Contohnya ada pada gambar 4.24. 8. Rancangan form donatur. Perancangan form donatur ini merupakan tampilan form donatur ketika program dijalankan. Dan form donatur ini dirancang untuk menginput data diri para donatur yang telah menyumbang. Contohnya ada pada gambar 4.25. 9. Rancangan form transaksi.
Perancangan form transaksi merupakan tampilan form transaksi ketika program dijalankan. Form transaksi ini dirancang untuk menentukan nilai dari setiap calon penerima. Contohnya ada pada gambar 4.26. 10. Rancangan form proses data. Perancangan form proses data merupakan tampilan form proses ke data ketika program dijalankan. Form ini dirancang untuk menginput data pemasukan, pengeluaran, kepemilikan rumah, dan data lainnya yang relevan sebagai bahan penilaian. Contohnya ada pada gambar 4.27. 11. Rancangan form show detail. Perancangan form show detail ini merupakan rancangan tampilan form ketika program dijalankan. Form ini dibuat untuk menampilkan detail dari data diri yang sudah dimasukkan pada form proses data. Contoh gambarnya ada pada gambar 4.28. 12. Rancangan form hasil transaksi. Perancangan form hasil transaksi merupakan tampilan form hasil transaksi ketika program dijalankan. Form ini dirancang untuk menampilkan hasil penilaian yang telah dijalankan oleh program. Contoh gambarnya ada pada gambar 4.29. 13. Rancangan form laporan donatur. Perancangan form laporan donatur merupakan tampilan form laporan donatur ketika program dijalankan. Form ini dibuat untuk menampilkan data diri dari para donatur yang telah menyumbang. Gambarnya ada pada gambar 4.30. 14. Rancangan form laporan detail donatur. Perancangan form laporan detail donatur merupakan tampilan form pada saat program dijalankan. Form ini dirancang untuk memberikan informasi data donatur lebih detail. Contohnya ada pada gambar 4.31. 15. Rancangan form laporan calon penerima. Perancangan form laporan calon penerima ini merupakan tampilan form yang berjalan ketika program dijalankan. Form ini dirancang untuk menampilkan data para calon penerima bantuan sosial. Contohnya ada pada gambar 4.32. 16. Rancangan form laporan user. Perancangan form laporan user ini merupakan tampilan form laporan ketika program dijalankan. Form ini dirancang untuk menampilkan data user yang dapat mengakses program yang telah dibuat. Contohnya ada pada gambar 4.33. 17. Rancangan form input ID transaksi. Perancangan form input ID transaksi ini merupakan tampilan form input transaksi ketika aplikasi dijalankan. Form ini dirancang untuk menampilkan data transaksi sesuai dengan transaksi ID yang dimasukkan. Contoh gambarnya ada pada gambar 4.34. 18. Rancangan form laporan transaksi. Perancangan form laporan transaksi ini merupakan tampilan form laporan ketika program dijalankan. Form ini dirancang untuk menampilkan laporan transaksi sesuai transaksi ID yang telah dimasukkan. Contohnya ada pada gambar 4.35. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.